mulia Tuhan menyediakan keselamatan dan berkat. Ayat ini sangat dikenal dengan kata Yehova Jireh. Nah, seringkali kita memahami Yehova Jireh ini dengan hal yang salah. Sepertinya Yehova Jireh ini hanya berbicara mengenai berkat-berkat jasmani. Memang berkat jasmani termasuk di sini, tetapi Yehova Jireh berkata secara khusus tentang keselamatan yang Allah sediakan buat kita. Dan kalau kita selamat, saya percaya berkat-berkat itu mengikuti. Amin. Jadi bukan karena berkat, tetapi karena keselamatan terbesar yang Allah sediakan buat saudara dan saya. Mari kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 13 sampai 14, di mana kita belajar kenapa Tuhan memilih Gunung Moria. Kenapa? Ada apa di balik kisah Gunung Moria? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam bumi. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran mengganti anggur. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Ya saudara, saya ucap syukur inilah Tuhan menyediakan keselamatan bagi saudara dan saya. Justru di Gunung Moria di Yerusalem adalah lokasi yang diberi nama Tuhan menyelamatkan. Amin. Dan yang memberi nama itu adalah Abraham. Dengan bahasa mereka yang mengatakan Yehova Jireh, keselamatan saudara dan saya bukan karena kita, tetapi karena Allah menyediakan bagi kita. Nah itulah saudara yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab Allah telah menyediakan. Itu sebabnya Abraham menamai tempat itu Yehova Jireh. Sebab Allah telah menyediakan seekor domba jantan sebagai korban keselamatan. Nah, saya lihat kenapa kok mesti seekor domba jantan, gitu ya? Kenapa korban itu kok mesti korban kain ditolak? Karena kain mempersembahkan hasil pertanian. Nah, Habil persembahannya sebagai hewan, karena domba yang tidak bercacat. Nah, saudara harus pahami kenapa pilih domba. Domba itu membuktikan bahwa dia adalah hewan yang bergantung kepada kepalanya. Amin. Hewan itu adalah hewan yang mendengar suara gembalanya. Itu sebabnya dikatakan anak domba Allah. Dan domba itu menuruti suara gembalanya, dan dia sungguh-sungguh adalah hewan yang penurut. Dan itu digambarkan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan, aku datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Dan dia, Yesus, mengambil peran sebagai seekor anak domba yang taat di dalam rencana Allah sampai ke kayu salib. Itu sebabnya Tuhan menyimpulkan pelambangan seekor anak domba jantan yang supaya berkat-berkat Abraham sampai kepada saudara dan saya. Hari ini karena Yesus keturunan Abraham, maka berkat-berkat keselamatan itu sampai kepada saudara dan saya. Kita baca di dalam Galatia 3 ayat yang ke-14. Jadi yang berkat Abraham keselamatan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat kesehatan itu sampai kepada kita hari ini karena Yesus sebagai keturunan Abraham yang membawa kehidupan ketaatannya untuk mengerjakan kehendak Allah. Itulah yang menjadi korban yang berkenan kepada Allah. Dan saya, saudara, sangat menyadari betapa Allah itu sangat peduli dalam hidup kita. Dan dalam perjanjian lama, saudara, segala ritual-ritual pengorbanan yang dilakukan oleh umat Israel memang berdasarkan hukum Taurat.
Tetapi hukum Taurat itu hanyalah sebagai simbol dari keselamatan agung yang telah disediakan oleh Allah. Nah, itu sebabnya seringkali orang berkata begini, saudara, kenapa orang Kristen itu melanggar hukumnya sendiri, kitabnya sendiri? Karena di hukum Taurat itu orang Kristen tidak boleh makan babi. Tetapi kenapa sekarang orang Kristen makan babi? Nah, saudara, dulu orang Kristen itu wajib bersunat. Sekarang orang Yahudi, hukum Taurat itu mewajibkan bahwa bersunat itu wajib, itu tanda perjanjian dengan Allah. Tetapi kenapa sekarang tidak lagi dilakukan oleh orang Kristen? Bahkan Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus menulis kita tidak lagi melakukan hal itu. Nah, saudara, saya akan jawab di sini. Mungkin ini membingungkan, tetapi kalau kita mau belajar firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan tidak pernah berubah. Ini yang disebut orang-orang di luar sana, firman Tuhan, Alkitab telah dipalsukan oleh Paulus. Padahal tidak demikian. Mereka tidak tahu. Mungkin saudara juga tidak paham bahwa di dalam hukum Taurat itu bisa kita bagi hukumnya. Satu, hukum kekal, yaitu Allah itu Maha Kudus. Itu hukum kekal. Yang kedua, Allah itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Hukum yang berikutnya apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum itu tidak pernah berubah. Hukum itu akan tetap selama-lamanya. Nah, kemudian ada hukum lagi yang disebut hukum moral. Setelah hukum Allah, hukum yang kekal, hukum tertinggi, maka di dalam Taurat ada hukum yang kedua, yaitu saya sebut sebagai hukum moral, karena di situ juga tidak berubah. Maksudnya, jangan engkau membunuh, jangan engkau berzina, jangan ada padamu Allah asing, jangan macam-macam, jangan mengingini milik orang lain. Itu hukum moral dan itu akan tetap selama-lamanya. Tuhan berkata, Tuhan Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi Dia ingin menggenapi. Nah, di kata lain menggenapi ini, Dia akan hidup di dalam kebenaran hukum Taurat. Apa yang digenapi Yesus yang terbesar, yaitu hukum seremonial. Hukum seremonial ini berbicara mengenai hari-hari baru kita. Ya, dulu hari-hari baru Israel itu sangat sakral. Makanan itu sangat sakral. Tetapi dengan tersalinnya Yesus, maka hukum seremonial ini dengan sendirinya sudah tidak berlaku karena digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan diubah, saudara, tetapi sudah tidak berlaku karena digenapi oleh kehadiran Tuhan Yesus yang disalib di Golgota. Dia korban satu-satunya yang Allah sediakan sebagai anak domba Allah yang menyelamatkan segala dosa manusia. Maka sekarang sebagai orang percaya, hukum seremonial tidak lagi mengikat kita. Apakah saudara mau makan babi, apakah saudara mau makan apa saja, apakah saudara mau bersunat, apakah saudara tidak, itu bukan masalah bagi kebenaran firman Allah. Tetapi yang jelas, hukum itu kita berubah lebih tinggi, yaitu hati kita harus disunat di kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, inilah yang dikatakan oleh perjanjian lama yang seringkali kita tidak pahami. Sekarang kita ada di dalam perjanjian baru. Sekarang tidak ada lagi korban bakaran, korban keselamatan, korban penebus dosa,
karena sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Mari kita baca di dalam Galatia 3 ayat 4. Nah, maaf saudara, Kolose 2 ayat yang ke-17. Kolose 2 ayat yang ke-17. Ya, kita sama-sama baca. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya. Jadi segala ritual, segala hukum seremonial yang ada, termasuk persembahan korban Abraham yang membawa Ishak di Gunung Moria, adalah lambang simbol di mana Allah akan menyediakan keselamatan melalui Kristus. Nah, saudara, itulah yang kita pelajari hari ini, betapa Tuhan itu sudah menyediakan dan sudah lama Dia sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan saudara. Bukan berarti kita ada di dalam kondisi yang tidak enak, Tuhan tidak ada di sana, tetapi Tuhan betul-betul Immanuel di dalam kehidupan kita. Nah saudara, inilah kata kunci untuk korban tebusan yang sempurna, yang akan membawa manusia kembali ke dalam persekutuan dengan Allah hanya melalui Yesus Kristus. Inilah korban yang sempurna, sehingga di dalam perayaan umat Kristen tidak lagi dikenal sebagai ada lagi korban. Hari raya korban sudah tidak ada lagi, kecuali hari raya korban adalah salib Kristus yang terus diperingati sampai hari ini. Bahkan di dalam perjamuan kudus, seperti kita melakukan perjamuan kudus, Tuhan mengatakan, hendaklah ini engkau jadikan pengingat di dalam hidupmu. Keselamatan telah dikerjakan Allah melalui pengorbanan Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, oleh sebab itu saya percaya pada hari ini persekutuan saudara dengan Allah bisa dibuka dengan sebebas-bebasnya karena Kristus telah menjadi pengaman di antara kita. Jadi keselamatan itu betul-betul Allah menyediakan. Yehova Jireh. Di dalam bahasa baru, di dalam perjanjian baru disebut karunia. Mari kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Yang kita baca sama-sama. 2, 3. Karena dari kepenuhan Yesus kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah saudara, ini dikatakan begitu jelasnya, karena Yesus adalah kepenuhan Allah yang telah datang dalam dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat sebagai korban yang tidak ada cacat celahnya, yang berkenan kepada Allah. Itulah yang diminta untuk menggantikan saudara dan saya. Dan disebut bagi Abraham perjanjian lama adalah Yehova Jireh, Tuhan menyediakan keselamatan itu. Tetapi sekarang kita sebut pada perjanjian baru disebut sebagai karunia yang Allah berikan ke saudara. Dan karunia itu saudara sama sebetulnya dengan Yehova Jireh. Keselamatan itu tidak bisa dilakukan oleh Abraham dengan mengorbankan Ishak, walaupun Abraham rela, tetapi Ishak adalah orang berdosa, jadi dia tidak bisa. Makanya harus diganti dengan domba. Ada hewan berdosa saudara? Nah, ini pertanyaan ini. Kenapa? Mungkin sudah menanya, kenapa kok harus diganti dengan hewan? Karena hewan itu tidak berdosa. Betul? Ada hewan berdosa? Ada? Iya. Saya lihat hewan itu netral. Hewan itu tidak dosa, karena hewan itu tidak diberi pengertian
Beda dengan manusia. Manusia diberi pengertian, diberi akal, diberi roh Allah, sehingga dia bisa membedakan mana yang salah dan enggak. Nah, saudara, saya lihat di sini, saya akhirnya merasa gini, iya ya, kenapa ya hewan-hewan itu makan mentah-mentah? Misalnya hewan karnivora makan segala sesuatu mentah. Kenapa kita tidak niru, saudara? Jelas kalau kita punya pengertian, kayak ditiru gak enak ini. Manusia punya akal yang diberi Tuhan, tak masaki jadi rawon lo, jadi enak. Jadi dengan pengertian itu, ketika saudara dan saya melanggar firman Allah, Allah katakan itu betul-betul berdosa. Itu sebabnya kenapa diganti persembahan itu dengan kambing, ya, dengan apa? Domba. Ya. Jadi kita baca lagi Ibrani 7 ayat 25. Tadi Yohanes 1 ayat 16 sampai 17, sekarang Ibrani 7 ayat 25. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sekarang Yesus hidup di surga menjadi imam besar saudara dan saya, imam agung kita, sehingga Dialah yang akan selalu mengantarkan saudara dan saya. Itu sebabnya Yesus menjamin, apabila kamu berdoa di dalam namaku dan percaya, maka aku akan memberikannya. Kenapa? Karena Yesus duduk sebagai imam besar yang selalu mendengarkan keluhan-keluhan umatnya. Nah, saudara, betapa luar biasanya sebetulnya apa yang telah disediakan Allah. Inilah kabar baik yang disediakan oleh Allah di atas Gunung Moria, keselamatan dan pengampunan seluruh dosa manusia hanya melalui darah Sang Anak Domba Allah. Tidak ada lain. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wah, dilambangkan Abraham bagaimana perasaannya memberikan Ishak. Allah memberikan anak Dia yang tunggal, yang tanpa dosa dijadikan berdosa karena saudara dan saya. Dan itulah pengampunan saudara yang luar biasa. Yang kedua, di Gunung Moria adalah lokasi di mana Daud membangun mezbah bagi Allah dan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Sebab di tempat itu Allah menyediakan pengampunan atas ulah yang mengancam nyawa penduduk Yerusalem. Kenapa kok di Gunung Moria? Itu kedaulatan Tuhan, saudara. Tuhan memilih tempat itu, Gunung Moria. Mungkin saudara tidak kebayang, Gunung Moria itu ternyata Yerusalem. Kalau saudara baca dengan teliti, Gunung Moria, tanah pengirikan orang Arnon, orang Yebus yang bernama Ornan, itu kemudian diubah menjadi Yerusalem. Jadi tidak salah kalau dikatakan Yerusalem tempat Allah kita yang berikan pengampun. Nah, saudara, lokasi di mana Raja Daud itu, ketika Daud terprovokasi oleh roh jahat untuk menghitung laskar perangnya, dengan bangga dia mengatakan dalam hatinya, bukankah ini kekuatan yang besar? Maka Allah murka kepada Daud, Raja Daud, dan dia membunuh banyak tentara. Akhirnya Daud tersyukur di hadapan Tuhan dan dia membangun mezbah itu, mezbah keselamatan, supaya Tuhan mengampuni dan menghentikan dosa. Coba saudara baca di dalam 1 Tawarik. Kita baca 1 Tawarik 21 ayat 26-27 saja. Sebab kalau kita baca dari ayat 17 sampai 30, ini begitu panjang.
Tapi saya hanya membaca yang penting, tapi saudara bisa baca di rumah. 1 Tawarik 21 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirman Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya, alias mengembalikan pedang ke dalam sarungnya itu. Tuhan berbicara, hentikanlah Tuhan yang ada, karena Tuhan sudah mengampuni. Dia melihat mezbah yang dibangun oleh Daud dengan hati yang hancur. Kalau saudara lihat ayat sebelumnya, dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, mengapa kalau ini salah saya? Kenapa membiarkan bangsa Israel meninggal? Domba-domba ini tidak bersalah, yang bersalah adalah saya. Daud mengatakan dengan jujur, salah saya yang memiliki prakarsa untuk menghitung, bukan mereka. Tetapi kenapa Tuhan ini harus menimpa mereka? Daud berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan jawaban, memberinya pikiran untuk supaya Daud bisa di Gunung Moria, di tempat mengirikan orang Yesus yang bernama Ornan. Saudara baca ayat ini sebelumnya, saudara akan melihat jelas rentetan Gunung Moria. Gunung Moria memiliki kisah yang luar biasa. Yang kedua, ayat ketiga, Raja Salomo membangun bait suci atau bait Allah di lokasi yang sama, yaitu Gunung Moria. Nah, saudara, lagi-lagi ketika saya melihat kenapa bait suci dibangun di Yerusalem secara fisik, karena bait suci adalah lambang hadirat Allah dan persekutuan antara Allah dan manusia di muka bumi ini. Setelah darah domba jantan atau lembu jantan yang tidak bercacat celah dipercikan ke atas tutup pendamaian. Saudara masih ingat tutup pendamaian? Seringkali Pak Edi katakan, masih ingat tutup pendamaian itu apa? Tutup pendamaian itu adalah tutupnya tabut Allah, di mana setelah orang Israel membawa korban keselamatannya, maka imam besar membawa darah itu ke dalam Rumah Kudus, kemudian memercikkan darah itu di atas tutup pendamaian. Disitulah saudara menunjukkan Yerusalem, tempat pengampunan Allah. Kita baca 2 Tawarik 3 ayat 1. 2 Tawarik 3 ayat 1. Ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan orang Yesus itu. Nah, saudara, itu sebabnya sampai hari ini bangsa Israel tidak akan pernah berhenti untuk membangun bait Allah yang ketiga di tempat yang tetap, yaitu Gunung Moria. Itu sebabnya sekarang menjadi masalah, karena di situ telah terbangun tempat suci yang lain yang kita sebut Masjidil Al-Aqsa. Kenapa orang Israel tidak mau membangun di tempat lain? Karena mereka punya historis hanya di Gunung Moria. Jadi ini unsur saudara belakang, dan itu sudah dipersiapkan oleh bangsa Israel. Dan saya percaya
segala sesuatu yang terjadi seperti yang Tuhan telah membuatkan di dalam hidup kita. Kemudian kurang lebih 1700 tahun setelah Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria, ya, di Yerusalem Allah menyediakan sang anak domba yang telah ditetapkan, yaitu Yesus Kristus sebagai korban tebusan pengampunan dosa bagi seluruh dosa-dosa manusia di Gunung Moria yang sama. Di Yerusalem, saudara yang di sini, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria. Jadi kalau nggak dipahami, kadang-kadang orang membaca Alkitab tidak lagi mengingat sebetulnya di mana sih letaknya Gunung Moria. Ternyata di Yerusalem. Sama dengan begini, saudara, di mana sih letaknya Gunung Semeru yang hari ini memuntahkan lehernya? Itu saudara, ya. Kalau kita berbicara kota Lumajang seolah-olah terpisah dari Gunung Semeru. Nah, kita menyebut seperti itu. Dia seperti satu persatu. Jadi kalau kita tahu Gunung Semeru berarti di Lumajang. Nah, kalau Gunung Moria berarti di lokasinya di Yerusalem. Nah, jadi Gunung Moria ini sungguh sesuatu yang punya historis yang luar biasa. Nah, disitulah di Yerusalem Allah menyediakan akses langsung ke dalam persekutuan dengan Allah melalui iman kepada pengorbanan sang anak domba yang besar. Sekarang yang dilakukan Allah, kalau dulu Allah membuat imam besar untuk menjadi penantara di dalam perjanjian lama, sekarang Allah tidak lagi membatasi ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Ketika Yesus disalibkan, ketika dia meninggal pada saat disalibkan, saat itu tirai baik Allah terbelah menjadi dua. Dengan demikian Allah telah membuka akses supaya saudara dan saya bisa langsung menghadap hadirat. Nah, betapa luar biasa Allah sediakan bagi saudara semua hal yang seperti ini. Masihkah kita meragukan Allah kita? Masihkah kita tidak ragu-ragu karena persoalan-persoalan yang sering kali kita hadapi di dunia? Saudara, kalau mau bicara masalah persoalan, tidak ada habisnya di dalam hidup setiap manusia. Bahkan di dalam kehidupan saya, bahkan saya sebagai pembala sidang pun juga ada masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan ini. Bukan berarti tidak ada masalah, ada masalah. Tetapi kita diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap percaya kepada Dia dan hidup benar. Nah, saudara, inilah yang harus dilakukan. Yang terakhir saya katakan kepada saudara, di Yerusalem Allah yang telah menyediakan akses langsung ke dalam persekutuan dengan Allah melalui iman, hanya melalui iman kepada pengorbanan sang anak domba yang bersalib, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan yang telah menyediakan jaminan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini yang perlu dipahami, saudara. Di tempat-tempat lain tidak ada yang bisa menjamin kecuali Yesus yang bisa menjamin saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Dia yang punya kerajaan surga. Tetapi itu masih ada satu syarat. Jangan saudara mengabaikan syarat ini, karena Tuhan telah menyediakan begitu luar biasa karunia ini. Maka Dia hanya minta satu kepada saudara: tetaplah percaya kepada Dia. Dan orang percaya harus hidup. Ini saudara syaratnya. Tuhan meminta kepada saudara hanya tetaplah percaya kepada Tuhan, dan orang percaya akan hidup oleh imannya. Nah, saya percaya kalau saudara mempertahankan itu, keselamatan itu akan tetap menjadi milik saudara. Nah, itu saudara, itu sebabnya saya kadang-kadang kalau membaca doa Bapa Kami, saya sering berdoa sendiri.
Tidak ada di tempat lain yang mengajarkan, Yesus sendiri mengajarkan bahwa Allah itu adalah Bapa kami. Ada di tempat lain? Tidak ada. Digambarkan Allah itu begitu jauh, tetapi Yesus mengajarkan Bapa kami. Dia menyebutkan bahwa Allah itu adalah Bapa saudara dan saya. Bapa kami yang harus dimuliakan melalui orang percaya di dalam perbuatan hidupnya. Dan saya tertarik dengan Bapa kami. Itu sebabnya saya mulai menyadari, Tuhan, kalau saya bisa menikmati ini itu, seringkali manusia itu sombong, saudara. Seolah-olah itu datangnya dari keadaan diri kita. Tetapi saya sadar dengan doa Bapa kami ini, karena Yesus mengajarkan dia kata apa? Berilah apa? Berilah kami hari ini makanan kami secukupnya. Jadi kalau saudara bisa menikmati hari ini makanan yang bagus, saudara dapat kita harus mengucap syukur. Karena itu Tuhan menyediakan, bukan karena saudara dan saya bisa mencari dengan kekuatan ini. Karena saya menyadari dengan corona ini, saudara, ternyata corona bukan memporak-porandakan wajah Indonesia saja, tetapi wajah seluruh dunia menjadi kacau balau karena corona. Hari itu baru corona, saudara. Dunia sudah kelimpungan itu baru corona. Akhirnya saya sadar, Tuhan, Engkau Bapa kami, suatu kedudukan yang istimewa yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan, jauhkanlah kami dari yang jahat. Mari kita hidup dengan saudara. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Terima kasih Bapak. Hari ini kami sambut perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkat roti di kanan saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Sekarang cawan tangan kanan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka yang berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima undangan ini. Haleluya. Kiranya Engkau juga akan terus memberkati kami semua. Dan sebentar kami boleh berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Engkau akan menyertai kami sampai kepada masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekarang karena kedua tangan saudara, pulanglah dengan berkat Allah, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan berkat Allah
yang melimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara, memberikan kekuatan kepada saudara, dan berkat-berkat jasmani yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya akan memelihara kehidupan kita mulai hari ini sampai malam. Terima kasih Tuhan, semua ini kami peroleh dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putranya yang tunggal ini, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan, Amin.